Halo, apa kabar kalian semua hari ini? Menu hari ini aku bikin cemilan lagi, yaitu mozzarella ball. Ini tuh bikinnya gampang banget ya menurut aku, dan dalamnya tuh kopong. Terus kalau misalnya kalian gigit, luarnya itu garing. Tapi kali ini aku bikinnya nggak terlalu garing ya, karena memang aku gorengnya nggak terlalu lama. Nah, kalian lihat, ini kopong gitu ya dalamnya ya. Terus kejunya melting gitu. Ini bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, bisa di pause ya. Pertama-tama aku campurin dulu semua tepung-tepung dan bahan-bahan keringnya ya. Di sini aku tambah garam sedikit ya, ini optional, kalau kalian gak mau juga gak apa-apa. Tapi kalau menurut aku lebih suka dikasih garam karena dia lebih menambah rasa gurih. Kalau udah dicampur semua bahan-bahan keringnya, setelah itu kita langsung kasih aja air yang mendidih. Sedikit tips dari aku, kalau kalian pakai tepung ketan kayak gini, ini diaduk-aduknya secara bertahap ya untuk airnya. Jadi kalau misalnya kalian pakai air terlalu banyak, tepungnya bisa keenceran banget. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, aku kasihnya bertahap ya, sedikit demi sedikit. Kalau sudah menggumpal-gumpal seperti ini, kalian bisa uleni pakai tangan ya. Jadi kalian bisa lebih tahu lagi kira-kira untuk airnya ini sudah cukup apa belum gitu. Terus aku juga mau kasih tahu ke kalian, kalau kalian lihat resep-resep di YouTube atau di buku resep untuk perbandingan air dengan tepung ya, misalnya di sini aku kan kasih tahu airnya itu 150 ml. Tapi bisa berbeda dengan kalian. Kenapa? Karena tingkat kelembapan masing-masing tepung itu beda. Jadi tempat penyimpanan dan kemasannya sudah dibuka lama atau belum, itu menjadi salah satu faktor utama dalam perbedaan kelembapan di dalam tepungnya. Jadi bisa dikira-kira dulu ya. Airnya dimasukin sedikit-sedikit dulu aja. Makanya tadi di awal aku bilang jangan langsung semuanya dituang sedikit demi sedikit sampai kalian dapat konsistensi yang kayak aku ini. Nah, kalau udah begini, kalian bisa kira-kira apakah ini masih terlalu kering atau enggak. Gimana cara taunya? Kalian buletin adonannya kayak kalian buletin nastar. Kalau misalnya dia masih ada pecah-pecah, itu tandanya airnya masih kurang. Kalau masih kurang, kalian tambahin airnya, jangan banyak-banyak. Kayak yang kalian lihat tadi, aku tambahin 1 sendok sampai adonannya itu. Sebelum kita lanjut memasak, jika kalian baru bergabung channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu masakan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Dan jika kalian merasa terbantu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Nggak ada retakan-retakan lagi. Gimana cara lihatnya? Kalau untuk aku ngelihat, nah ini udah soft banget ya, udah lembut banget. Jadi ini menurut aku udah cukup. Sekarang waktunya kita bentuk dia. Ini ada mozzarella yang udah aku potong-potong kotak. Caranya aku bulet-buletin kayak gini, terus aku gepengin. Nah, terus aku masukin deh mozzarellanya. Nah, terus dibentuk deh. Maaf ya di luar frame, nanti kalian lihat yang keduanya ya. Nah, kalian tutup, kalian bulet-buletin kayak gini. Kalian periksa, jangan sampai ada retakan-retakannya. Kalau ada retakan-retakannya, kalian cubit-cubit aja supaya retakannya itu ketutup. Nah, ini yang kedua ya. Jadi kalian buletin dulu. Adonannya dibulet-buletin dulu, terus digepengin. Habis itu kalian langsung masukin mozzarellanya. Nah, gini. Ya. Tuh. Jangan sampai ada yang bocor ya, jangan sampai masih ada lubang atau retakan-retakannya. Nah, ini kalau masih retak dicubit-cubit gitu kayak tadi tuh. Terus kalau udah dibulet-buletin deh. Nah, jadi deh. Teruskan prosesnya ya sampai adonannya ini habis. Nah, untuk mozzarella aku udah semua. Kalian lihat, jangan sampai ada retakan-retakan atau lubang ya, karena nanti bocor. Mozzarellanya pasti keluar. Nah, ini sekarang kita goreng ya. Gorengnya di api sedang aja, minyaknya jangan terlalu panas. Tingkat
panasnya itu ya tingkat api yang sedang ya. Nah kalian lihat nih pada saat aku masukin adonannya, dia ini nggak bubbling banget ya. Terus digoreng sampai adonannya habis, tapi jangan overcrowded ya, karena dia bakal ngembang. Sebelum kalian masukin adonannya ke minyaknya, pastikan dulu, lihat lagi, double check jangan sampai ada lubang. Kalau misalnya ada lubang, dibetulin dulu adonannya supaya mozzarellanya ini nggak keluar-keluar ya, atau nggak meleleh ke minyaknya. Nah ini kalau misalnya udah ngeset, baru kalian bisa bolak-balik kayak aku gini ya. Terus digoreng sampai warnanya golden brown. Nah kayak gini ya, kalau udah kayak gini bisa langsung diangkat dan disajikan. Ini enak banget loh buat cemilan. Tapi kalau untuk kalian yang lagi diet, jangan coba-coba makan ini ya, karena ini tinggi kalori menurut aku. Ini aku bikin untuk anak aku karena dia suka banget sama yang namanya keju, apalagi keju yang melting-melting gitu. Sekian ide menu masakan dari aku. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe jika kalian merasa terbantu. Jangan lupa di recook, stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa. Oh iya, aku lupa kalau kalian masih ada sisa dan mau disimpan untuk besokannya, bisa ditaruh Tupperware, abis itu di freezer, lalu digoreng besokannya.